Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya masih akan menerangkan mengenai linked list, ya, struktur data linked list, khususnya materi mengenai double linked list. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah ke single linked list, kita lanjutkan ke double linked list. Kita mulai dari definisi double linked list. Apa itu double linked list? Ya, double linked list adalah linked list yang memiliki dua field link. Satu field link menunjuk ke link node berikutnya, dan satu field lain menunjuk ke field sebelumnya. Double linked list digunakan ketika Anda ingin membutuhkan linked list yang mempunyai kemampuan pindah node secara maju menggunakan field next, ataupun mundur menggunakan field previous atau pref. Secara ukuran di memori, double linked list membutuhkan memori lebih banyak karena ada tambahan field untuk setiap nodenya. Kalau di single linked list kita cukup punya dua buah field, yaitu info atau data serta link next-nya. Kalau di double linked list Anda butuh 3. 1 field datanya, 2 field next-nya, 3 field previous-nya. Kalau dilihat kira-kira strukturnya seperti ini. 1, saya punya sebuah pointer yang nunjuk ke awal linked list, nunjuk ke node pertama. Setiap node pertama, ya, setiap node pertama dia punya data dan punya link ke data sebelumnya dan link ke data berikutnya. Link dari data node pertama, link previous dari node pertama itu ke nil karena di sebelum yang pertama nggak ada data lagi, dan next-nya nunjuk ke data kedua. Nah, untuk data kedua, previous-nya nunjuk ke data pertama dan next-nya nunjuk ke data ketiga. Data kedua punya next nunjuk ke data ketiga, dan data ketiga previous-nya nunjuk ke data kedua, dan next dari data ketiga menunjukkan nil. Nah, untuk linked list, double linked list, ya, selain Anda harus bisa memegang mana yang awal, Anda juga harus pegang mana akhirnya. Sehingga Anda bisa melakukan penelusuran dari akhir, ya, ke data terakhir, previous-nya ke data kedua, dan previous-nya ke data ke satu. Jadi Anda bisa memiliki dua buah link. Struktur double linked list. Struktur double linked list adalah sebagai berikut, ya. 1, kita punya field previous, dan kedua punya field informasi atau datanya, dan yang ketiga kita punya field next, ya. Field previous menyimpan link atau pointer yang menunjuk ke node sebelumnya, sedangkan field informasi menyimpan data yang dimiliki oleh node tersebut. Field next menyimpan link atau pointer yang menunjuk ke node selanjutnya. Bagaimana pendeklarasian tipe data bentukan? Kalau kita menggunakan Pascal untuk double linked list, sesuai dengan struktur yang tadi, kita buat sebuah tipe baru. Saya punya sebuah pointer node berupa pointer ke sebuah tipe data T-node, dan tipe data T-node adalah record yang di dalamnya punya previous yang nunjuk ke pointer di node, dan punya info integer misalkan kalau tipe datanya integer, dan next yang menunjuk ke pointer node berikutnya. Ini pendeklarasiannya. Untuk variabel yang memegangnya, ya, kita butuh 2, misalkan awal 1 dan akhir 1. Ini akan menunjukkan sebuah linked list yang awalnya dipegang oleh awal 1 dan akhir 1.
Awal 1 adalah node yang akan selalu menunjuk ke awal dari linked list, sedangkan akhir 1 adalah node yang akan selalu menunjuk ke node terakhir dari sebuah linked list. Double linked list membutuhkan dua node, yaitu satu node menunjuk ke data awal, sehingga kita bisa melakukan penelusuran dari awal, dan satu lagi menunjuk ke node terakhir dari linked list. Nah, dengan node yang menunjuk dari akhir dan node terakhir linked list, Anda bisa melakukan penelusuran data dari belakang. Operasi-operasi dalam double linked list jika kita bandingkan dengan single linked list. Satu, ada inisialisasi linked list. Ini harus ada modifikasi. Kenapa harus ada modifikasi? Karena linked listnya ditunjuk oleh dua pointer, yaitu awal dan akhir. Sedangkan kalau single linked list cukup satu pointer. Kemudian pembuatan node baru harus ada modifikasi, karena ketika kita membuat node baru, kita ada field tambahan yang harus kita setting, yaitu field previous. Minimal ketika pembuatan node baru, ketika kita melakukan pembuatan node baru, maka previous minimal kita nilkan sebagai inisialisasi datanya. Kemudian pemeriksaan kondisi kosong linked list ini sama aja dengan single linked list, karena cukup periksa apakah bagian awalnya bernilai nil atau tidak. Ya, saya ulang, pemeriksaan kondisi kosong linked list ini di double linked list sama saja dengan di single linked list. Kemudian traversal linked list. Kalau Anda melakukan traversal, Anda bisa melakukan traversal menampilkan data linked list dari node awal menuju node akhir, sama aja dengan single linked list. Tapi juga Anda bisa melakukan menampilkan data linked list dari node akhir menuju node awal. Ini harus dibuat baru. Kemudian traversal untuk menghitung banyaknya elemen, misalkan sama aja dengan di single linked list. Ya, karena kita cukup pakai salah satu aja, yang next atau yang previous, maka kita akan dapat nilai yang sama untuk banyaknya elemen. Kemudian pencarian node berdasarkan posisi. Jika Anda mencari node di posisi pertama, harus ada modifikasi. Nyari node di posisi tertentu, harus ada modifikasi. Kemudian melakukan pencarian node di posisi akhir. Ini juga harus ada modifikasi ya. Kemudian untuk penambahan data di awal linked list harus ada modifikasi. Kenapa harus ada modifikasi? Karena kita ketika melakukan penambahan data, maka kita harus sambungkan link previous dan link next-nya. Ya. Di tengah juga sama, harus ada modifikasi. Di penambahan di akhir linked list juga harus ada modifikasi. Karena kita tidak hanya mengurus link next, tapi juga harus mengurus link previous. Kemudian untuk update data sama aja dengan linked list. Kemudian untuk penghapusan di awal linked list harus ada modifikasi. Ya. Kemudian penghapusan di tengah linked list juga harus ada modifikasi. Penghapusan di akhir linked list juga harus ada modifikasi. Dan penghapusan semua elemen ini sebenarnya sama saja dengan single linked list. Karena kita cuma melakukan penghapusan data depan sampai datanya habis. Oke, untuk pertemuan di double linked list, saya tidak akan menerangkan secara rinci, tidak seperti ketika saya menerangkan single linked list. Ya, di dalam single linked list saya terangkan bagaimana ilustrasinya, algoritmanya, ilustrasinya, dan source code-nya. Ya, di sini saya akan jelaskan bagaimana ilustrasinya. Saya akan bantu sedikit dengan source code, tapi Anda yang menyusunnya. Ya. Oke, kita mulai dengan inisialisasi linked list pada double linked list.
Operasi inisialisasi double English sangat mirip dengan inisialisasi di single English, tetapi diperlukan tambahan operasi. Operasi tambahannya adalah adanya inisialisasi untuk akhir dari English. Ya, untuk bagian akhirnya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika kita punya English pointer awal sama akhir, nggak tahu nunjuk kemana. Kemudian kita ubah agar awal menjadi nil dan akhir pun menjadi nil. Inilah proses inisialisasi English pada double English. Jadi kita setting awalnya tidak nunjuk kemanapun, akhirnya tidak nunjuk kemanapun. Awalnya sebelum inisialisasi kita tidak tahu awal itu nunjuk kemana, akhir itu nunjuk kemana. Jadi kita pastikan setelah inisialisasi awal dan akhir adalah nil. Ya, itu inisialisasi English. Silakan Anda buat source code-nya. Anda tinggal buat sebuah prosedur, misalkan namanya inisialisasi English dengan parameter awal dan akhir yang sifatnya adalah output, call by reference. Ya, di dalamnya awal manggil nil dan akhir memanggil nil. Diisi nil, ya. Kemudian bagaimana membuat node baru? Ini juga harus ada modifikasi, walaupun mirip dengan single English, tapi kita butuh ada modifikasi. Kenapa? Karena selain kita isi nilai dan next-nya, kita juga harus ngisi nilai previous-nya. Ya, ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita mau membuat sebuah node baru dengan data berisi nilai 7, maka kita lakukan new node, kita minta alokasi ke memori, ya, minta alokasi di memori untuk pointer namanya new node. Oke, new node dibuat, kita nggak tahu isinya berapa. Kemudian previous-nya kita nilkan. Langkah berikutnya adalah info-nya kita isi. Langkah berikutnya adalah next-nya kita nilkan. Ya, inilah hasil akhir dari awal sampai akhir. Anda boleh buat ini dalam bentuk sebuah fungsi yang akan mereturnkan sebuah pointer node. Ya, inputannya adalah cukup datanya aja. Datanya 7 nanti disimpan, previous-nya dinilkan, next-nya dinilkan. Oke, itu membuat node baru di dalam double English. Kemudian bagaimana penambahan data di awal English? Pada double English, penambahan data di awal pada double English mirip dengan penambahan data di awal pada single English, tetapi ada langkah tambahan. Langkah-langkah tambahannya adalah untuk mengelola link dari link yang menyambungkan field link dari tiap-tiap node. Oke. Untuk penambahan data di awal, penambahan data di depan, di awal, kita periksa dulu apakah link list-nya masih kosong atau tidak. Kalau link list masih kosong, ini prosesnya sangat sederhana. Jadi kita mulai kondisi awal, kita nggak tahu kemana. Akhir juga nggak tahu di mana. Ya, atau nil. Ya. Kemudian kita buat node baru. Kita buat node baru, 7. Previous-nya nil, next-nya nil. Kemudian sambungkan awal dan akhir ke node baru. Awal nunjuk ke node baru, dan akhir pun nunjuk ke node baru. Mohon perhatikan, ketika saya membuat sebuah panah nunjuk ke sini, itu berarti bukan nunjuk ke previous, tapi nunjuk ke dalam nodenya. Ya, ini bukan nunjuk ke next, tapi nunjuk ke node yang ditunjuk oleh new node. Ini adalah penambahan data di awal saat kondisi link list masih kosong. Kayaknya ini harus direvisi ya. Ini harusnya dimulai dengan, kita ubah aja. Ini harusnya kita mulai dengan nilai nil ya. Itu penambahan data di awal ketika link list masih kosong.
Kemudian apa yang terjadi kalau kita sudah punya linked list? Linked listnya sudah punya data, Kita ingin melakukan penambahan data di awal. Maka ini yang Anda lakukan. Contoh, kondisi awalnya kita sudah punya 3 buah data. Awal 789. Ya. Langkah pertama adalah kita buat node baru. Kita buat sebuah node baru namanya new node. Langkah selanjutnya adalah sambungkan next dari new node ke awal. Next dari new node sambungkan ke awal. Kira-kira seperti ini. Kemudian sambungkan previous dari awal ke new node supaya awal yang sebelumnya nunjuk ke node baru. Langkah ketiga adalah pindahkan awal ke new node. Awal yang tadinya nunjuk ke data 7 sekarang nunjuk ke data 3. Sekarang new node dan awal nunjuk ke data yang sama, ke node yang sama. Inilah proses penambahan data di awal linked list ketika linked list sudah mempunyai node. Bagaimana dengan penambahan data di akhir? Penambahan data di akhir linked list pada dasarnya mirip dengan di awal linked list. Ini ada kesalahan lagi ya. Ini di akhir. Mirip dengan proses penambahan data di akhir pada single linked list. Tapi ada perubahan langkah, yaitu karena ada node yang menunjuk ke akhir, maka kita tidak perlu lagi melakukan pencarian node akhir. Setelah menyambungkan node terakhir di akhir linked list, jangan lupa untuk menghubungkan previous dari node terakhir ke node terakhir sebelumnya. Oke, ilustrasi penambahan data di akhir dalam keadaan linked list masih kosong, sama aja sebenarnya dengan tambah di awal. Ya, jadi kita awalnya nil. Ini harusnya nil ya. Oke, saya ubah dulu. Ini awalnya nil, tidak nunjuk kemanapun, tapi kita sudah inisialisasi data. Langkah berikutnya buat node baru. Langkah selanjutnya adalah sambungkan awal dan akhir ke node baru. Inilah penambahan di akhir ketika linked list masih kosong. Tapi apa yang terjadi ketika ingin melakukan penambahan data di akhir, tapi linked listnya sudah mempunyai node? Kita punya kondisi awal seperti ini. Saya punya 3 buah data 789 dengan akhirnya nunjuk ke 9. Kemudian kita buat node baru. Kita beri nama new node. Kemudian sambungkan next dari akhir ke new node. Next dari akhir sambungkan ke new node. Kemudian sambungkan previous dari new node ke akhir. Jangan dulu dipindah akhirnya. Sambungkan dulu. Setelah next sama previousnya nyambung, baru pindahkan akhir ke new node. Sehingga akhir yang terbaru sudah berada di new node. Oke, itulah penambahan data di akhir ketika linked list sudah ada data. Berikutnya, bagaimana dengan penambahan data di posisi tertentu di dalam double linked list? Sebenarnya sama, mirip dengan single linked list, tapi ada perubahan, yaitu ketika Anda melakukan penyisipan, penambahan data di tengah, ya, di posisi tertentu, jangan lupa untuk ngatur field previous-nya. Itu saja perbedaannya. Ya, jangan lupa sambungkan node previous dari node baru ke node yang berada di posisi sebelum node sisip. Untuk menyambungkan node baru tidak harus mencari node sebelum posisi penyisipan, karena node sebelum posisi penyisipan bisa diketahui dari field previous.
Oke, ilustrasinya seperti ini. Bagaimana melakukan penambahan data di posisi tertentu ketika linked list masih kosong. Sebenarnya sama aja dengan tambah di awal. Ya, kita mulai dengan awal dan akhir yang nunjuk ke nil. Ini sebenarnya harusnya nil ya. Saya perbaiki dulu. Ini harusnya nil. Kemudian kita create new node. Kemudian sambungkan awal dan sambungkan akhir ke new node. Inilah penambahan di posisi pertama kalau linked list masih kosong. Sekarang apa yang terjadi kalau kita sudah punya data dan keadaan linked list sudah ada data dan posisi penyisipan ada di indeks ke-1. Itu sama aja dengan tambah data di awal. Ya, jadi tidak saya jelaskan, Anda bisa di dalam prosedurnya Anda bisa manggil prosedur tambah di depan. Ya, add first. Kemudian apa yang terjadi kalau Anda ingin melakukan penambahan data di posisi tertentu? Dalam keadaan linked list sudah ada data dan penyisipan dilakukan pada indeks ketiga. Contoh, ini kondisi awal, saya punya 5 buah data. Kemudian saya ingin melakukan penyisipan di posisi 3, maka saya buat dulu node. Saya buat dulu new node, ya kira-kira new node titik 2 sama dengan create dengan nilai 3. Kemudian apa yang dilakukan? Cari node yang nunjuk posisi sisip. Kita sebut node sisip. Jadi kita cari dulu node sisip adalah get node ya di posisi 3. Oke. Ini kita bisa dapat. Nah, setelah Anda tahu di mana bakal menyisipkan, langkah selanjutnya adalah sambungkan previous dari new node ke node yang ditunjuk oleh previous dari node sisip. Jadi kalau ini, karena ini akan jadi data ketiga, maka sambungkan ini ke data kedua. Jadi previous dari new node nyambung ke previous dari node sisip. Ya, kira-kira di Pascalnya seperti ini. New node pref diisi dari, ini salah ya. Ini salah, ini previous. New node previous diisi dari previous dari node sisip, sehingga previous dari new node dan previous dari node sisip nunjuk ke data yang sama. Selanjutnya adalah sambungkan next dari new node ke node sisip. Jadi sekarang data yang isinya 3, data baru akan nunjuk ke data yang ketiga, yang dulunya adalah data ketiga. Kemudian, sambungkan next dari node sebelum node sisip ke new node. Data kedua harus disambungkan next-nya ke data ketiga. Perintahnya adalah gini, ya. New sisip, node sisip, bukan new sisip, ya. Tapi ini node sisip. Node sisip previous, next-nya ini node sisip, previous-nya nunjuk ke data kedua, kemudian next-nya berarti next dari data kedua kita sambungkan ke new node. Jadi yang tadinya data kedua itu nunjuk ke data node sisip, sekarang nunjuk ke data new node baru. Yang keenam adalah terakhir, sambungkan previous dari node sisip ke new node. Node sisip previous tadinya ke data kedua, sekarang dia nyambung ke data baru. Node sisip previous nunjuk ke new node. Nah, dengan langkah seperti ini, maka Anda bisa lihat, kita bisa telusuri dari awal, kita bisa nelusuri data, dapat 7, next-nya ke 8, next-nya ke 3, next-nya ke 9, next-nya ke 4, next-nya ke 2. Dan Anda juga bisa menelusuri data dari akhir. Akhir 2,
Previousnya nunjuk ke 4, previousnya nunjuk ke 9. Lihat, saya ngikutin previousnya nunjuk ke 3, previousnya nunjuk 8, dan previousnya nunjuk ke 7. Inilah kondisi akhir setelah penambahan data di posisi tertentu. Itu adalah penambahan data, ya. Selanjutnya bagaimana penghapusan data di doubling list. Sebenarnya prosesnya mirip banget dengan singling list, cuma Anda wajib menghandle yang previous, itu saja. Ya. Sebagai catatan, ada langkah yang berbeda ketika Anda melakukan penghapusan node dalam kondisi banyak node, hanya satu, dengan kondisi banyak node lebih dari satu. Karena ketika banyak node hanya satu, Anda pasti menilkan awal dan akhir. Sedangkan ketika data lebih dari satu, mungkin yang berubah hanya awal atau akhir saja. Ya, ketika Anda melakukan penghapusan, ketika banyak node di linked list yang hanya satu, maka nilai penunjuk awal dan akhir akan berubah. Tetapi hal tersebut tidak berlaku ketika banyak node lebih dari satu. Jadi kita harus buat if, jika data hanya satu, lakukan ini, jika linked listnya banyak, lakukan ini. Oke, kita mulai dengan penghapusan data di awal. Ya, ilustrasinya adalah ketika data linked list hanya satu, jadi saya punya awal nunjuk ke sini, akhir juga nunjuk ke sini, maka apa yang dilakukan? Satu, simpan node yang menunjuk awal linked list ke remove node, ya. Jadi remove node diisi awal. Oke. Jadi kita ada yang megang ini. Langkah selanjutnya adalah nilkan awal dan akhir. Awal dinilkan, akhir dinilkan. Dan langkah selanjutnya adalah hapus nodenya dari memori. Ya, hapus node yang ditunjuk oleh remove node. Dispose remove node. Sekarang kita tahu bahwa awal dan akhir nunjuk ke nil, sehingga kondisi kosong. Apa yang terjadi? Ya, ini kondisi akhir. Oke. Kemudian bagaimana penghapusan data di awal node jika linked list lebih dari satu? Ini saya contohnya punya linked list 4 buah data. Pengen dihapus di depan, apa yang dilakukan? Pegang dulu nilai awal oleh remove node. Kemudian setelah dipegang, pindahkan awal. Tadinya nunjuk ke 8, awal pindahkan ke next dari awal. Awal diisi dari awal next. Awal akan pindah ke data kedua. Kemudian, link previous dari node awal dinilkan. Jadi sekarang kita anggap bahwa awal yang baru tidak punya previous. Ini artinya kita melepaskan hubungan previous ke remove node, ke node yang akan dihapus. Dan langkah selanjutnya adalah hapus remove node-nya dari memori, sehingga kita punya kondisi akhir data seperti ini. Oke, itu penghapusan data di awal dengan doubling list, ya. Kemudian bagaimana penghapusan data di akhir pada doubling list? Sama, ya. Pertama adalah lakukan pemeriksaan apakah linked list hanya memiliki satu node. Jika hanya memiliki satu node, sangat sederhana. Anda tinggal simpan node awal sama akhir di remove node. Remove node adalah akhir. Kemudian nilkan awal dan akhir. Kemudian hapus nodenya sehingga kita punya kondisi akhir, awal dan akhir nunjuk ke nilai nil. Kemudian bagaimana penghapusan data di akhir pada doubling list? Ya, ilustrasinya penghapusan data di node akhir ketika linked listnya mempunyai node lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Ini kondisi awal. Saya punya kondisi awalnya, kita punya 4 buah data. Apa yang dilakukan kalau kita ingin hapus data pertama? Menghapus data terakhir, ya. Kita simpan dulu remove
node itu data terakhir, pointer terakhir kita simpan dulu ke remove node. Ya. Kemudian pindahkan akhir ke data sebelumnya. Akhir diisi dengan akhir pref, maka dia akan nunjuk ke data sini. Kemudian ubah next dari akhir ke nilai nil. Ini. Ya, kita putuskan hubungan ke remove node. Kemudian hapus remove node dari memori sehingga kita punya kondisi akhir seperti ini, maka data terhapus, data paling akhir terhapus dari linked list. Berikutnya adalah penghapusan data di posisi tertentu. Kita mulai jika node yang akan dihapus sama dengan 1. Ya, sama aja dengan hapus di awal. Jadi manggil aja remove first pada linked list awal yang ditunjuk akhirnya oleh akhir. Ya. Remove first dari linked list yang awalnya ditunjuk oleh variabel awal dan linked list node akhirnya ditunjuk oleh akhir. Apa yang terjadi jika indeks node yang dihapus sama dengan indeks terakhir? Maka sama aja dengan hapus di akhir, remove last. Nah, sekarang bagaimana kalau akan melakukan penghapusan data tapi di tengah-tengah? Tidak di awal, tidak di satu, tidak juga di akhir. Ini contohnya adalah kita ingin melakukan penghapusan node ketiga. Kita punya data 5. 7, 8, 9, 4, 2. Kemudian kita cari dulu node posisi hapus. Kita sebut remove node. Jadi kita manggil get awal, 3, artinya kita cari di linked list yang diawali awal. Pada posisi ke-3 kita dapat remove node di sini. Kemudian sambungkan next dari node sebelum remove node, next dari node sebelum remove node ke node setelah remove node. Posisi ini digunakan untuk menyambungkan node sebelum yang dihapus ke node setelah yang dihapus. Kita sambungkan dulu, jangan sampai terlepas. Remove node, ini remove node, previous, ya. Previous dari remove node, kita nunjuk ke data kedua. Next-nya diisi dengan remove node next. Jadi nunjuk ke data sini. Jadi data keempat ini ditunjuk oleh data kedua dan data ketiga. Nah, langkah selanjutnya adalah sambungkan node previous dari node setelah remove node. Previous dari data keempat jangan lagi nunjuk ke data ketiga, tapi harus nunjuk ke data kedua karena data ketiga akan dihapus. Ini yang perlu Anda lakukan cukup remove node, next-nya itu udah nunjuk ke data keempat, previousnya pointer previousnya diisi dengan remove node previous. Jadi nunjuk ke data kedua. Nah, sekarang kita sudah punya jalur baru. Ya, kita lihat nih jalurnya. Awal nunjuk ke 7, next-nya nunjuk ke 8, next-nya nunjuk ke data keempat, next-nya nunjuk ke 2. Akhir 2, previous-nya nunjuk ke 4, previous-nya bukan lagi nunjuk ke 9 tapi nunjuk ke 8, previous-nya ke 7. Ini jalurnya sudah aman, sehingga di langkah selanjutnya kita tinggal hapus remove node. Selesai. Kondisi akhir seperti ini. Jadi kita sudah punya data tinggal 4. Oke, itu penjelasan mengenai double linked list. Ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di grup WhatsApp, di LMS, atau via email, terserah, silahkan Anda tanyakan ya.
atau kita diskusikan di LMS Unicom, di grup WhatsApp perkuliahan, ataupun di YouTube channel, ya. Anda tanyakan di komennya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.